Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Helen Lutulima Hukom MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dalam sebuah pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ulangan 5 ayat 7, demikian firman Tuhan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Demikianlah nas pembimbing, saudara-saudara terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah,
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu pada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bagi bizi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil,
Jemaat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam surat 2 Korintus pada pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan demikian. Di bawah judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan sakramen pada minggu ini, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, berterima kasih untuk hari ini dalam persekutuan ibadah kami. Kami ada dalam keadaan baik dan semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan dan mengingatkan kami sekalian sebagai anak-anak-Mu untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu. Karena itu, topanglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat memampukan kami untuk dapat memahami apa yang akan kami dengarkan, kami renungkan pada saat ini. Sehingga kami boleh diberikan juga kemampuan untuk dapat melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, topanglah juga dalam hikmat-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat menguatkan langkah kami semua di dalam pengharapan akan Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya sungguh berharap kita semua ada dalam keadaan baik, keadaan sehat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, langsung saja pada bacaan kita pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dalam konteks bacaan kita ini, kita diperhadapkan dengan sebuah kisah tentang perbedaan generasi. Yosua dan generasi yang berjuang bersama-sama dengan dia menaklukkan tanah Kanaan. Mereka adalah generasi yang sungguh-sungguh menempatkan ibadah sebagai pusat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Menempatkan Tuhan. Mereka terus mengucap syukur karena campur tangan Tuhanlah yang membuat mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara,
sayangnya generasi sesudah generasi Yosua ini, mereka memiliki suatu pilihan yang berbeda. Kalau generasi Yosua itu memilih Tuhan sebagai pusat satu-satunya dalam kehidupan mereka, maka generasi sesudah Yosua ini lebih memilih pada hal-hal duniawi. Karena mereka cenderung untuk memilih Baal ataupun dewa-dewi yang disembah oleh masyarakat penduduk Kanaan yang juga masih ada di sekitar mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi generasi penyembah berhala. Tentunya sangat miris Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ini menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yosua tentunya ya. Tetapi setelah Yosua wafat, maka generasi selanjutnya yang tadi saya katakan mereka kemudian berbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini suatu persoalan penting tentang pewarisan iman. Bicara soal pewarisan iman itu adalah bicara soal bagaimana kita terus memelihara warisan iman yang telah ditinggalkan oleh pendahulu kita untuk kita ajarkan kepada generasi setelah itu atau generasi selanjutnya, generasi muda. Sehingga di sini peran dari orang tua, bukan hanya orang tua, tetapi kita semua sangat berperan untuk membentuk generasi itu dalam pilihan mereka. Apakah mereka itu mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, atau sebaliknya mereka meninggalkan Allah. Dan jelas dalam bacaan ini, generasi yang meninggalkan Allah itu justru menjadi generasi yang rapuh. Murka Allah pun turun atas mereka. Akhirnya mereka menjadi generasi yang hancur. Sungguh sangat sayang sekali ya bila kita melihat kejadian seperti ini, dan pastinya ini tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak inginkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita juga dalam konteks bagaimana membentuk generasi muda agar mereka boleh tetap berada di dalam Tuhan. Dan itu tidak mudah, lewat suatu proses yang panjang. Kita semua sebagai keluarga tentu sudah sangat paham bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Dan proses itu tidak berhenti hanya pada satu titik saja, tetapi dia harus berkelanjutan, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya ketika kita mengajarkan pada masa anak-anak dalam usia balita, tetapi juga terus prosesnya sampai kepada mereka kemudian tahap remaja, pemuda, bahkan sampai tingkat selanjutnya. Sehingga pendampingan orang tua itu tidak boleh lepas. Nah, media teknologi saat ini dipakai juga untuk mendampingi kita sebagai keluarga-keluarga. Gereja dan media teknologi bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak lagi klop, tetapi gereja memakai teknologi-teknologi itu untuk mengajarkan kepada keluarga-keluarga atau jemaat-jemaat Tuhan. Seperti situasi saat ini, masa pandemi yang tidak memungkinkan kita bertemu secara tatap muka, maka media teknologi itu kemudian mengambil alih pendidikan bagi keluarga dan juga bagi jemaat. Saat ini begitu marak ya, pendidikan melalui teknologi, termasuk juga pendidikan agama. Dan gereja pun harus memakai media ini untuk melengkapi umat Tuhan dalam pendampingannya. Jadi tidak boleh putus dari satu generasi ke generasi berikutnya, harus tetap terus berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat melahirkan generasi muda yang tetap tangguh dalam kehidupan ini dengan warisan iman yang kita telah pelajari sebelumnya dari orang tua kita. Maka saudara-saudara, hal yang harus kita ajarkan yang pertama adalah bagaimana kita mau mengajarkan kepada generasi muda ini untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat. Tidak boleh ada yang lain. Tuhan itu sebagai pusat yang kita sembah dan kita puja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan karakter yang baik. Ya.
Karakter yang baik itu harus ditumbuhkan dari sejak mereka masih usia dini sampai seterusnya. Ada penelitian yang membuktikan bahwa ketika kita menanamkan karakter yang baik dalam usia emas anak-anak, ya, usia sekitar ketika mereka baru lahir sampai pada usia yang ketiga, itu adalah suatu proses di mana karakter yang ditanamkan ini akan tetap terus melekat sampai dia pada masa tua. Tapi bukan berarti pada usia selanjutnya tidak lagi ada proses itu. Ya, tetap ya, sampai usia kapanpun manusia akan tetap terus belajar. Yang kedua, yang ketiga, saudara-saudara, adalah bagaimana kita menanamkan kepada mereka untuk melihat dirinya sebagai manusia biasa. Bahwa mereka ini bukan dewa, mereka ini bukan Allah, kita ini hanyalah manusia biasa. Sehingga ketika kita melihat diri kita sebagai manusia biasa, maka kita akan tetap terus jelas melihat Allah. Karena kita membutuhkan Allah. Sebagai manusia biasa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, ataupun mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya itu semua adalah fana. Kemudian saudara-saudara, kita bisa mengajarkan kepada generasi muda adalah bagaimana mereka menjadi kuat dan tidak mudah patah semangat. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara. Ajarkan anak-anak kita, generasi muda saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Tidak mudah putus asa. Ya. Artinya juga mereka harus memiliki mental yang kuat. Orang sekarang katakan jangan sering baper gitu ya. Terbawa perasaan sehingga akhirnya hanya melihat apa yang negatif. Padahal sebenarnya ada begitu banyak hal yang positif yang bisa kita lihat dari semua hal yang terjadi termasuk kepahitan ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kita ajarkan kepada mereka untuk sederhana, rendah hati. Sederhana, rendah hati, mengucap syukur, ya. Dan kemudian juga ajarkan mereka untuk berani menyatakan kebenaran. Jangan bungkam, jangan pasif ketika melihat ketidakbenaran, tapi nyatakanlah dengan berani. Dan hal yang lain adalah bagaimana kita menanamkan kearifan memanfaatkan situasi. Ya, jadi ajarkanlah mereka untuk kreatif, ya, khususnya dalam masa pandemi seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak bisa beraktivitas secara normal, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa memanfaatkan situasi yang ada. Karena pada dasarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita bakat, talenta, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tanamkan ini, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak pasif, artinya mereka tetap terus berkreativitas, tetap terus memiliki asa, harapan, untuk bisa menggapai sesuatu hal yang baik untuk kehidupannya kelak. Nah, karena itu mari saudara-saudara kita lengkapi generasi muda kita ini juga dengan keterampilan tentunya, bahwa bukan berarti masa pandemi ini sekolah kemudian akhirnya tutup semua, kita tidak bisa lagi mendapatkan pendidikan, tidak seperti itu ya. Tapi tetap berjalan dengan biasa, seperti biasa, hanya mungkin kebiasaan-kebiasaan menjadi berubah. Lebih banyak belajar dari rumah, tapi bukan berarti bahwa berhenti untuk belajar. Nah, biarlah itu boleh tetap terus menguatkan kita ya, untuk tetap menjadi orang tua yang berkomitmen, untuk tetap terus mewarisi nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Mari kita punya tekad bersama supaya generasi kita ya setelah kita ini akan tetap menjadi generasi yang selalu mengandalkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Seperti yang Yosua katakan kepada umat Israel dalam pidato terakhirnya, bahwa aku dan keluargaku, kami tetap beribadah kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya,
dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada malam perjamuan terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama dengan Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa penguatan. Mari berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain,
dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita semua berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna menandakan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari bala. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur, itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan
sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Mari makanlah. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Mari minumlah. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas Alkitab untuk menutup jamuan dalam perjamuan kudus ini, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 pada ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini, hari Minggu, hari istirahat, hari di mana kami semua datang bersekutu di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur di hari ini kami diberikan kesempatan untuk memaknai perjamuan kudus yang telah dilayankan kepada kami semua. Roti dan anggur yang adalah simbol darah dan juga tubuh-Mu ya Tuhan, akan tetap terus kami kenang sebagai simbol kekuatan di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami diberikan senantiasa pertolongan dan hikmat untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami kembali menjadi hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan dalam doa kami ini, kami menaikkan syukur kepadamu, karena pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami yang begitu nyata. Sepekan lamanya kami telah diberikan apa yang kami butuhkan, sampai pada saat ini. Karena itu kami juga menaikkan permohonan, agar kiranya pemeliharaan-Mu tetap berlaku atas kami semua. Berkatilah setiap kami dalam kehidupan, di rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan, agar dalam sepekan yang ada di hadapan kami boleh lalui dalam naungan dan kasih Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur firman Tuhan juga telah ditaburkan kepada kami, untuk mengingatkan kami, agar kami juga dapat mewarisi nilai-nilai yang baik sebagai orang tua kepada generasi kami, sehingga generasi muda ini boleh terbentuk menjadi generasi muda yang boleh tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan menjaga nilai-nilai yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Beri kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, untuk dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami yang masih Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang tetap setia untuk melayani-Mu. Topanglah gereja-gereja ini Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini, untuk tetap terus memikirkan apa yang dapat diberikan kepada jemaat sebagai penguatan dan pendampingan, agar jemaat dan umat Tuhan ini tetap kuat, tabah dalam menjalani kehidupan dengan segala pergumulan dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini tidak lupa kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan topanglah pemerintah kami ini Tuhan, agar mereka tetap terus dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Khususnya kami berdoa untuk kota Pangkal Pinang ini, tempat di mana kami melayani, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja. Kiranya kota ini tetap dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami semua dapat mengupayakan kesejahteraannya. Demikian juga kami berdoa, kiranya pemerintah khususnya Provinsi Bangka Belitung boleh dapat tanggap untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi saat ini, yaitu penanganan virus COVID-19 kepada pasien-pasien yang masih dikarantina ataupun yang dirawat di rumah sakit. Sehingga mereka boleh tetap terus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Berikan kepada mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan segala amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini bagi para tenaga kesehatan yang tetap terus berjuang. Mereka tetap terus menyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk pasien-pasien yang mereka rawat. Kiranya kekuatan kesehatan tetap mereka miliki, sehingga mereka boleh dapat melaksanakan tugas mereka
tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga kami berdoa bagi pasien-pasien yang masih dirawat ataupun di karantina, Tuhan tolong mereka semua. Demikian juga untuk sakit penyakit yang lain, kasih-Mu Tuhan datang menjamah mereka semua yang saat ini dirawat di rumah sakit, termasuk juga jemaat-jemaat kami ataupun mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan, dalam setiap hal yang mereka lalui. Berikanlah ketabahan, pengharapan di dalam kehidupan mereka, termasuk juga mereka yang merayakan sukacita dalam pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Berkati setiap mereka Tuhan, agar mereka boleh terus memaknai kehidupan dengan baik, untuk senantiasa mengucap syukur dan melakukan segala apa yang baik yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dunia ini ya Tuhan, dengan segala apa yang terjadi di dalamnya. Topanglah Tuhan bagi negara-negara yang masih berkonflik, bagi daerah-daerah yang rawan kelaparan dan kemiskinan. Tuhan tolong, Tuhan menjamah mereka semua agar mereka boleh dilimpahi kasih karunia Allah, sehingga dunia ini boleh senantiasa merasakan kemurahan-Mu ya Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk juga bagi kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai tubuh-Mu, sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan, tempat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan mencukupkan segala kebutuhan bagi orang tua yang bergumul dan berjuang untuk anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga. Hadirlah senantiasa ya Tuhan, untuk menaungi kami dalam setiap karya dan layan kami dan aktivitas kami, sampai ketika kami akan tidur di malam hari ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah nas Alkitab dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 13 dan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang mengumpulkan sedikit tidak berlebihan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Berilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu,
katakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan sang pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi apa di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan sang pemberi menjadi hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 5 Juli 2020, hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. 1. Sesuai himbauan pemerintah tentang COVID-19, maka A. Ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Atestasi. Majelis Jemaat telah mengeluarkan surat atestasi atas permohonan keluarga Ibu Agustinora Tambunan Nainggolan ke GPIB Jemaat Efrata Pasaman, Sumatera Barat. 3. Diakonia Sosial. Diingatkan kembali kepada donatur tetap ataupun tidak tetap dapat memberikan bantuan diakonia sosial berupa dana tunai yang dapat diserahkan langsung ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja paling lambat hari Kamis 16 Juli 2020. 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah warga jemaat kita yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati.
5. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita dalam 1 minggu ke depan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan sebagai berikut. Kepada kita telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan. Berlaku adil, saling mencintai, setia, penuh kasih dan rendah hati. Itulah yang harus kita upayakan dalam menghayati masa penantian ini. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah berada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.